Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 Islam dan Peradaban Melayu, PGMI 07 2018. Saya Zakia Rizky Fatiha dan teman saya Yunia Standa Putri akan menjelaskan bagaimana perkembangan dan dinamika Islam di wilayah Melayu, lebih tepatnya di negara Myanmar, problematika Muslim etnis Rohingya. Myanmar merupakan salah satu negara yang terletak pada bagian Asia Tenggara. Mayoritas pemeluk agamanya yaitu agama Buddha. Berdasarkan persentase pemecahan agama yang terdaftar, Buddha menduduki peringkat pertama yaitu sebesar 89,9%, dan posisi kedua ditempati oleh agama Kristen yaitu sebesar 6,3%, dan yang terakhir ada umat Muslim 2,3% saja. Keberadaan umat Muslim paling awal diketahui sejak 13 Masehi sampai dengan abad ke-14 Masehi. Nah, nenek moyang mereka itu datang sebagai pedagang dan tentara bayaran. Kebanyakan dari mereka itu datang dari etnis Arab, Persia, dan India. Nah, para pendatang ini datang ke Myanmar, menikahi penduduk lokal dan menetap di Myanmar. Kelompok Muslim ini mendapatkan lahan di daerah seperti Saging, Yametin, dan Kyoke yang merupakan balasan dari pihak kerajaan, administrator, penerjemah, dan ada juga yang bekerja di pengadilan Myanmar. Nah, kelompok Muslim ini mulai berbicara, berpakaian seperti orang-orang Myanmar dan menganggap mereka itu sebagai orang Myanmar yang memeluk agama Islam. Nah, umat Muslim di Myanmar itu terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama itu ada Muslim beretnis India. Jadi kelompok-kelompok ini itu dikenal sebagai Chulias, Kaka, dan Patan, yang dibawa oleh penjajah Inggris untuk membantu mereka mengurus tanah jajahan. Sebagian dari mereka ini tinggal di ibu kota Rangon. Jadi pada saat itu 59% populasi Rangon merupakan orang-orang India. Yang kedua ada Pati atau Zerbade yang merupakan keturunan dari perkawinan antara laki Muslim dengan perempuan Burma. Nah, kelompok ketiga itu ada kelompok Muslim Hui Cina atau Pantai. Nah, jadi mereka ini merupakan para pedagang yang sebagian besar dari mereka berhijrah dari Yunnan, provinsi di belahan barat daya Cina pada abad ke-13. Dan yang terakhir ada Muslim Rohingya dengan sekitar jumlah 1 juta dan merupakan penduduk negara bagian Rakhine yang sebelumnya merupakan kerajaan Arakan. Nah, kaum Rohingya ini juga disebut sebagai kaum yang ilegal karena berasal dari imigran Bangladesh dan disebut juga sebagai Kala atau orang-orang berkulit hitam. Rohingya juga disebut sebagai Muslim Arakan karena memiliki dan yang terakhir ada Muslim Rohingya. Jadi sekitar 1 juta dan merupakan penduduk bagian dari Rakhine yang sebelumnya merupakan kerajaan dari Arakan. Nah, kaum Rohingya ini dianggap sebagai imigran ilegal dari Bangladesh dan disebut juga sebagai Kala atau orang-orang berkulit hitam atau gelap. Rohingya ini disebut sebagai Muslim Arakan karena memiliki sejarah panjang sejak era kerajaan Arakan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sejarah etnis Rohingya. Jadi seperti kita ketahui, Rohingya ini merupakan sebuah kelompok Muslim yang etnisnya merupakan Indo-Arya dari Rakhine, juga dikenal sebagai Arakan di Myanmar. Rohingya ini merupakan etnolinguistik yang berhubungan dengan bangsa Indo-Arya di India dan Bangladesh. Menurut penuturan warga Rohingya dan beberapa ulama, mereka berasal dari negara bagian Rakhine. Sedangkan sejarawan lainnya mengklaim mereka itu merupakan imigran yang berimigrasi ke Myanmar dari Bengal. Terutama perpindahan ini terjadi selama setelah kemerdekaan Burma pada tahun 1948 dan selama periode perang kemerdekaan Bangladesh. Perpindahan ini terjadi setelah kemerdekaan Burma pada tahun 1948 dan selama periode perang kemerdekaan Bangladesh yaitu pada tahun 1971.
Nah, jadi Rohingya ini merupakan penduduk asli Muslim keturunan Bengali, Pantai, dan Pasu atau Moken. Jadi tinggal di daerah Arakan, bagian barat laut Myanmar, antara abad 9 sampai 10 Masehi. Jadi etnis Rohingya ini mulai mengalami intoleran yang dikarenakan mereka ini Muslim dan ciri-ciri fisik mereka ini berbeda dari masyarakat atau etnis-etnis Myanmar pada umumnya. Nah, jadi pada tahun 1948 sampai dengan 1962, etnis Rohingya ini sempat diakui sebagai warga negara Myanmar. Bahkan ada etnis Rohingya yang menjadi anggota parlemen, menteri. Namun pada masa pemerintahan Jenderal Ne Win yang berkuasa pada 1962, mulai ada pengingkaran terhadap etnis Rohingya ini sebagai etnis yang sah berkewarganegaraan Myanmar. Nah, berbeda dengan etnis lainnya yang diberi hak untuk mendirikan negara bagian sendiri, etnis Rohingya ini kehilangan haknya. Bahkan wilayah Arakan diserahkan kepada etnis Rakhine yang memeluk agama Buddha. Nah, dalam hal ini pembentukan bagian negara, etnis diberlakukan secara formal karena dengan populasi yang kurang dari 10%, kehidupan sosial politik penduduk Arakan dipengaruhi oleh konflik yang berkelanjutan, sehingga otoritas kawasan konflik didominasi oleh negara dan kelompok militan. Jadi mulai sejak itu, hak-hak etnis Rohingya ini dirampas dan tidak diberikan ruang gerak untuk mengakses pendidikan dan hak sebagai warga negara pada semestinya. Lebih parahnya lagi, mereka sempat tidak diakui sebagai warga negara Myanmar. D. Tindakan diskriminasi pemerintahan Myanmar terhadap Muslim Rohingya. Ancaman kekerasan terhadap etnis minoritas yang berbeda agama dengan etnis mayoritas yang beragama Buddha adalah akibat kebijakan diskriminatif yang diterapkan pemerintah. Pemerintah militer Burma Myanmar menerapkan kebijakan asimilasi secara paksa dan tidak mengakui etnis tersebut sebagai bagian dari bangsa Burma Myanmar dan menyatakan bahwa etnis tersebut bukan warga negara Burma. Perlawanan etnis Muslim Rohingya. Yang pertama, zaman junta militer. Yang kedua, zaman transisi demokrasi. Yang F, faktor-faktor pendukung terjadinya perlawanan. Yang pertama yaitu faktor eksternal. Pertama, karena secara fisiologis masyarakat tertentu mengalami tekanan. Pada saat tekanan tersebut mencapai tingkat yang tak dapat ditahan lagi, maka timbul perlawanan atau pemberontakan. Kedua, karena perlawanan atau pemberontakan berbeda kelas yang tajam sehingga menimbulkan cemburuan sosial atau bahkan frustasi sosial di kalangan yang menderita, yang jika tak terbendung lagi maka akan menimbulkan pemberontakan. Yang ketiga itu karena kecurigaan akibat faktor suku dan atau agama dari pihak minoritas terhadap kaum minoritas yang mendominasi terkait dengan perlawanan yang dilakukan warga Muslim Rohingya. Itu pemberontakan yang dilakukan pada tahun 1988 dan mulai dari 2 dekade tersebut gerakan tidak bisa dikarenakan faktor internal warga Muslim Rohingya saja. Kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal yang dimaksud salah satunya adalah bantuan dari pihak asing atau pihak di luar wilayah Burma Myanmar. Bukan hal baru ketika membahas mengenai pemberontakan yang sempat dilakukan Muslim Rohingya. Dengan adanya pihak asing yang terkait seperti jaringan Al-Qaeda atau Taliban membuat umat Muslim Rohingya terkesan sangat terbantu mengingat mereka juga beragama Islam, sehingga
Pemberontakan yang kala itu dilakukan tidak hanya demi kepentingan politik tapi juga kepentingan agama. G. Respon dunia internasional terhadap tragedi kemanusiaan Rohingya. Persoalan Rohingya merupakan isu serius yang merupakan salah satu tragedi kemanusiaan di era ini. Para penduduk Muslim Rohingya tidak diakui sebagai warga negara Myanmar. Demikian juga di luar negeri, mereka menjadi masyarakat kehilangan identitas kewarganegaraannya padahal mereka tinggal di daerah Rakhine sudah sejak ribuan tahun yang lalu. Mereka mengklaim bahwa terjadi kemanusiaan Rohingya harus segera diselesaikan karena melukai nilai-nilai moralitas dan kemanusiaan. Oleh karena itu, responsibilitas to protect umatnya dalam menyelesaikan masalah Rohingya yang bisa dilakukan jika semua pihak mempunyai komitmen yang konkret atau yang kuat untuk berpihak kepada nilai-nilai moralitas dan kemanusiaan yang melakukan langkah konkret dalam menyelesaikan akar persoalan.